Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. It's an honor to have this fantastic opportunity to present my student about computer and hardware. First, let me introduce myself. My name is Muhammad Ibrahim Muripal, a second semester accounting information system student. Halo semuanya, merupakan satu kehormatan bagi saya untuk memiliki kesempatan yang fantastis ini untuk mempresentasikan studi saya tentang komputer dan perangkat keras. Pertama, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Ibham Muripal, mahasiswa Sistem Informasi Akuntansi semester 2. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Introduction to computer. Computers are powerful machines that have revolutionized the way we live, work, and communicate. They are versatile tools that can perform a wide range of tasks, from simple calculation to complex simulation and data analysis. We will explore the world of computer from a beginner-friendly perspective. We'll step through the basic concepts, break them down into easy-to-understand pieces, and profit insight that will help you feel more confident when using technology. We'll start by understanding what exactly is meant by computer, stepping through the physical and software parts that make it up. Then we will explore how computers connect with each other and with the world through networks. Not to forget, we will discuss the importance of security in the use of computer and some simple steps to protect yourself from threats that exist in the digital world, of course. This is only the beginning of our journey. The world of computer is a vast field with many opportunities to learn and grow. However, with a solid foundation, every next step will become more steady. So let's start our journey to get to know the world of computer. I'm sure every small step we take today will bring us closer to a better understanding of the technology that defines of time. Baik, pada bagian ini saya akan memperkenalkan komputer. Komputer adalah mesin yang kuat yang telah merevolusi cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Mereka adalah alat serbaguna yang dapat melakukan berbagai tugas, dari perhitungan sederhana hingga simulasi kompleks dan data analisis. Kita akan menjelajahi dunia komputer dari sudut pandang yang ramah pemula. Kami akan melangkah melalui konsep dasar, memecahnya menjadi potongan-potongan yang mudah dipahami, dan memberikan wawasan yang akan membantu Anda merasa lebih percaya diri saat menggunakan teknologi. Kita akan memulai dengan memahami apa sebenarnya yang dimaksud dengan komputer, melangkah melalui bagian-bagian fisik dan perangkat lunak yang membentuknya. Kemudian, kita akan menjelajahi bagaimana komputer terhubung satu sama lain dengan dunia melalui jaringan. Tidak lupa, kita akan membahas pentingnya keamanan dalam penggunaan komputer dan beberapa langkah sederhana untuk melindungi diri dari ancaman yang ada di dunia digital. Tentu saja, ini hanya awal perjalanan kita. Dunia komputer adalah ladang yang luas dan banyak kesempatan untuk belajar dan tumbuh. Namun, dengan fondasi yang kokoh, setiap langkah selanjutnya akan menjadi lebih mantap. Jadi, mari kita mulai perjalanan kita untuk mengenal dunia komputer. Saya yakin setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita lebih dekat pada pemahaman yang lebih baik tentang teknologi yang mendefinisikan zaman kita. Hardware components, Central Processing Unit, the brain of the computer responsible for executing instructions and performing calculation. Memory, RAM, and storage stores data and program needed for the computer to function efficiently. Input-output device allow user to interact with the computer such as a keyboard, mouse, and display. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang komponen perangkat keras. Yang dimana pada bagian ini, komponen perangkat keras itu dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada unit pemrosesan pusat, atau yang lebih kita kenal dengan kata CPU. Yang mana fungsi dari CPU sendiri adalah menjadi otak komputer, bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan perhitungan. Yang kedua ada memori RAM dan penyimpanan, yang mana memori RAM dan penyimpanan berfungsi sebagai menyimpan data dan program yang diperlukan agar komputer berfungsi secara efisien. Yang ketiga ada perangkat input atau output, yaitu mengizinkan pengguna berinteraksi dengan komputer seperti keyboard, mouse, dan layar.
Software and operating system. Number 1, operating system. Manage the computer, hardware, and software resources, providing a user-friendly interface. Number 2, application software. Enable user to perform specific tasks such as word processing, spreadsheet, and media players. Number 3, system software. Help the computer hardware and software work together, including drivers and utilities. Baik, pada bagian ini kita akan membahas tentang perangkat lunak dan sistem operasi. Yang pertama ada sistem operasi, yaitu mengelola sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak komputer, menyediakan antarmuka yang ramah pengguna. Nomor 2 ada perangkat lunak aplikasi, yaitu memungkinkan pengguna untuk melakukan tugas-tugas tertentu, seperti pengelolaan kata, spreadsheet, dan pemutaran media. Nomor 3 yaitu perangkat lunak sistem, yang mana tugas dari perangkat lunak sistem adalah membantu perangkat keras dan perangkat lunak komputer bekerja sama, termasuk driver dan utilitas. Computer application and trends, Internet and connectivity. Computers are essential for accessing the vast resources of the Internet and enabling global communication. Artificial intelligence. Computers are increasingly capable of tasks that once required human intelligence, such as machine learning and natural language processing. Big data analysis. Computer can process and analyze vast amounts of data, providing valuable insight and driving decision making. Selanjutnya yaitu aplikasi dan tren komputer. Internet dan konektivitas. Komputer sangat penting untuk mengakses sumber daya internet yang luas dan memungkinkan komunikasi global. Yang kedua ada kecerdasan buatan. Komputer semakin mampu melakukan tugas-tugas yang dulunya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pembelajaran mesin dan pemrosesan bahasa alami. Yang ketiga ada big data dan analisis. Komputer dapat memproses dan menganalisis sejumlah besar data, memberikan wawasan berharga dan mendorong pengembalian keputusan. Hardware overview. Hardware is the physical equipment that makes up a computer system, including the motherboard, processor, memory, storage device, and input or output peripherals. Understanding the hardware components and their specification is crucial for selecting, configuring, and maintaining a computer system. Baik, pada bagian ini kita sudah memasuki tema yang kedua, yaitu hardware. Yang mana hardware sendiri atau perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk sistem komputer, termasuk motherboard, prosesor, memori, perangkat penyimpanan, dan peripheral input atau output. Memahami komponen perangkat keras dan spesifikasinya sangat penting untuk memilih, mengkonfigurasi, dan memelihara sistem komputer. Component and specification. Processor. The central processing unit is the brain of the computer, responsible for executing instructions and performing calculations. Processor speed, number of cores, and the architecture are key specifications to consider. Memory. RAM, random access memory, provides temporary storage for data and instructions needed by the processor. More RAM can improve performance for tasks like video editing and multitasking. Storage, hard disk drive, and solid state drive provide long-term storage for files, program, and the operating system. SSD offer faster read-write speeds but have less capacity than hard disk drive. Baik, untuk bagian kali ini saya akan menjelaskan tentang komponen dan spesifikasi. Yang pertama ada prosesor. Central Processing Unit atau CPU adalah otak komputer, bertanggung jawab untuk mengeksekusi instruksi dan melakukan perhitungan. Kecepatan prosesor, jumlah core, dan arsitektur adalah spesifikasi utama yang perlu dipertimbangkan. Yang kedua ada memori. Random Access Memory atau RAM menyediakan penyimpanan sementara untuk data dan instruksi yang dibutuhkan oleh prosesor. Lebih banyak RAM dapat meningkatkan kinerja untuk tugas-tugas seperti pengeditan video dan multitasking. Yang ketiga ada penyimpanan. Hard disk drive atau HDD dan solid state drive atau SSD menyediakan penyimpanan jangka panjang untuk file, program, dan sistem operasi. SSD menawarkan kecepatan baca atau tulis yang lebih cepat tetapi memiliki kapasitas lebih kecil daripada HDD.
Hardware trend and innovation, miniaturization. Processor, transistor, and other components continue to shrink in size, allowing for more powerful and energy-efficient hardware in smaller form factor. Solid-state storage. The rise of SSD has significantly improved data access speed and reduced power consumption compared to traditional hard disk drive. Multi-core processor. Modern CPU often have multiple cores, allowing them to handle more tasks simultaneously and improve overall system performance. Pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang tren dan inovasi perangkat keras. Yang pertama ada miniaturisasi. Transistor, prosesor, dan komponen lainnya terus menyusut ukurannya, memungkinkan perangkat keras yang lebih kuat dan hemat energi dalam faktor bentuk yang lebih kecil. Yang kedua, penyimpanan solid state. Munculnya SSD telah secara signifikan meningkatkan kecepatan akses data dan mengurangi konsumsi daya dibandingkan dengan hard disk drive tradisional. Yang ketiga, prosesor multi-core. CPU modern sering memiliki beberapa core, memungkinkan mereka untuk menangani lebih banyak tugas secara bersamaan dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Hardware maintenance and troubleshooting. Regular cleaning. Dust and debris can accumulate inside a computer, leading to overheating and component failure. Regularly cleaning the inside of the case can help prolong the hardware's lifespan. Software updates, keeping the operating system, drivers, and firmware up to date can resolve compatible issues, fix security vulnerabilities, and improve overall system performance. Diagnostic and troubleshooting. Utilizing hardware diagnostic tool and following systematic troubleshooting procedure can help identify and resolve hardware-related problems quickly and efficiently. Pada bagian kali ini, kita akan menjelaskan tentang pemeliharaan dan pemecahan masalah perangkat keras. Yang pertama adalah pembersihan rutin. Debu dan serpihan dapat menumpuk di dalam komputer, menyebabkan panas berlebih dan kegagalan komponen. Membersihkan bagian dalam casing secara teratur dapat membantu memperpanjang masa pakai perangkat keras. Yang kedua, pembaruan perangkat lunak. Menjaga sistem operasi, drive, dan firmware tetap mutakhir dapat menyelesaikan masalah kompatibel, memperbaiki kerentanan keamanan, dan meningkatkan kinerja secara sistem keseluruhan. Diagnostik dan pemecahan masalah. Memanfaatkan alat diagnostik perangkat keras dan mengikuti prosedur pemecahan masalah sistematis dapat membantu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait perangkat keras dengan cepat dan efisien. In closing, I thank you. Remember that this journey is only the beginning of many things that can be learned in the world of technology. Stay open to learning, adapt to ever-changing development, and be smart user of technology. Thank you again for your participation. I hope you confident in using computer and ready to explore further in the future. Sebagai penutup, saya ucapkan terima kasih. Ingatlah bahwa perjalanan ini hanyalah awal dari banyak hal yang dapat dipelajari di dunia teknologi. Tetaplah terbuka untuk belajar, beradaptasi dengan perkembangan yang terus berubah, dan jadilah pengguna teknologi yang cerdas. Terima kasih sekali lagi atas partisipasi Anda. Saya berharap Anda lebih percaya diri dalam menggunakan komputer dan siap untuk mengeksplorasi lebih jauh di masa mendatang. Saya ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa. Saya Muhammad Ibham Ripal, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.